Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nindya Praja Zeni Priangan Hakim, NPP 30.0869, kelas S1 nomor absen 29. Di sini saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok-kelompok lain dengan memberikan pertanyaan untuk setiap masing-masing kelompok. Yang pertama, pertanyaan untuk kelompok 2. Dalam pemaparan kelompok 2, terdapat 6 aspek demokrasi Pancasila yang berupa aspek material, aspek formal, aspek normatif, aspek optatif, aspek organisasi, dan aspek kejiwaan. Yang ingin saya tanyakan, apa saja hal-hal yang termasuk dalam setiap aspek dalam demokrasi Pancasila? Lalu seperti apa contohnya? Lanjut, pertanyaan kelompok 3. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem trias politika dalam sistem pemerintahannya. Dalam trias politika, kita mengenal adanya 3 pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ingin saya tanyakan, mengapa lembaga legislatif dan eksekutif dalam pemilihannya dipilih oleh rakyat, sedangkan lembaga yudikatif tidak? Karena hal ini menurut saya ditakutkan akan menimbulkan efek hutang budi terhadap pemilih dari lembaga yudikatif tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 4. Pada pemerintahan tingkat daerah, saya melihat dalam proses pemeriksaan keuangan, ada beberapa lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukannya, yaitu Dinas Inspektorat, BPK, dan KPK. Yang ingin saya tanyakan, dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan daerah, apa perbedaan di antara ketiganya? Dan kenapa harus sampai ada beberapa lembaga dengan tupoksi yang sama, yaitu melaksanakan pemeriksaan keuangan dalam proses pemerintahan di daerah? Selanjutnya untuk pertanyaan kelompok kelima, apa saja kekurangan dari diterapkannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia? Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia? Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk kelompok 6, masuknya Jepang ke Indonesia berdampak pada salah satunya, yaitu struktur pemerintahan Indonesia yang lebih bersifat teritorial, dan Indonesia juga pernah menerapkan sistem yang mirip-mirip, yaitu difungsi ABRI. Apakah menurut kelompok Anda konsep difungsi ABRI memberikan keuntungan atau justru merugikan bagi Indonesia? Berikan alasannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan pemaparan pertanyaan kepada kelompok-kelompok lainnya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.